Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Apa kabar, Nana? Baik. Alhamdulillah, baik. Sudah siap untuk mengikuti materi pelajaran IPS? Nah, sebelum dimulai, mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih atas doanya. Semoga kita semua selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, saya absen. Ada berapa anak yang tidak masuk sekolah hari ini? 3 anak. Ahmad Baitul Rizki. Izin ya. Kemudian Muhammad Ajai Chandra Sekar. Berangkat. Tidak berangkat, absen. Absen ya? Yang terakhir Billy Wicaksono. Tidak berangkat. Tidak berangkat. Nah, saya minta kepada tetangga anak tersebut untuk nanti dikonfirmasi jika tidak masuk karena absen. Ini bisa ditanya keadaannya bagaimana. Kita tolong ya. Nah, sebelum kita mulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira masih ingat materi minggu kemarin? Masih. Materi apa itu? Tentang konflik. Konflik sosial. Ada yang ingat apa itu konflik sosial? Saya. Ya, silakan. Konflik menurut Robert M.Z. Lawang adalah perjuangan untuk memperoleh hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Dengan tujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan persaingan. Oke, kita tepuk tangan untuk itu adalah konflik menurut M.Z. Lawang. Yang kedua, konflik sosial menurut Kartono. Silakan, Mas ini Mas. Konflik menurut Kartono. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena kedua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Terkontrol tidak langsung terfase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya, kalau sudah
tangan. Alhamdulillah. Jadi minggu kemarin kita sudah selesai tentang konflik sosial. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Nah kita sebelum masuk ke materi integrasi sosial, maka akan saya bacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, tujuan pembelajaran nomor 1 ya, melalui pengamatan gambar. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian integrasi sosial dengan benar dan jujur. Nah, saya minta gambar yang ada di modul tersebut itu menunjukkan tentang apa. Kalau nanti masing-masing peserta didik dapat menyampaikan. Paham? Oke, yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan faktor yang menyebabkan terbentuknya integrasi sosial dengan cepat. Menentukan apa? Faktor terbentuknya integrasi sosial. Yang selanjutnya nomor 3, melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk integrasi sosial dengan benar. Artinya nanti saya akan memberikan tugas kepada peserta didik, nanti diskusikan. Kemudian hasil diskusi itu kita identifikasi. Kemudian yang keempat, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya integrasi sosial di lingkungan masyarakat dengan tepat. Artinya, setelah mengidentifikasi, peserta didik juga menganalisis proses terbentuknya. Yang terakhir, melalui hasil diskusi dalam hal ini presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang proses terbentuknya integrasi sosial dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Paham di sini ya? Keragaman masyarakat yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Interaksi masyarakat yang beragam melahirkan berbagai inovasi budaya yang menarik. Keragaman masyarakat Indonesia itu bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lain seperti agama, budaya, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Sehingga
Berbeda dalam masyarakat ini menjadi satu kesatuan yang kita kenal. Masyarakat Indonesia ini adalah mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa maksudnya? Berbeda-beda tapi Silakan sebutkan nama. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Oke, tepuk tangan. Berbeda-beda. Selain itu kita sebagai warga negara Indonesia mestinya mempunyai sikap yaitu toleransi. Tahu toleransi? Silakan, apa itu toleransi? Ayo. Karena dengan adanya toleransi itu kita sebagai warga negara Indonesia saling menghargai, saling menghormati, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Nah, dalam materi ini perhatikan, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang integrasi. Sebelum masuk ke materi itu, coba siapa yang tahu apa itu integrasi sosial? Silakan. Integrasi sosial adalah proses menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Barton, interaksi adalah suatu pola hubungan mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. William F. Orwood dan Wernicke mengemukakan bahwa syarat terjadinya integrasi sosial ada sebagai berikut. Satu, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Dua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Tiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijadikan secara konsisten. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Yoga. Nah, selanjutnya tolong silakan buka halaman 74. Halaman berapa? 74. Saya minta kepada peserta didik untuk mengamati gambar tersebut. Gambar tersebut itu kenapa? Nanti tolong setiap anak untuk menyampaikan pendapat. Gambar itu tentang apa? Maksudnya apa? Silakan masing-masing lihat. Kalau sudah, nanti saya akan minta dari kalian semua untuk menyampaikan. Silakan dilihat. Saya kasih waktu untuk beberapa menit.
tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan terjadinya persatuan dan kesatuan. Oke, tepuk tangan. Ya, gambar itu tentang tangan bersatu, berpadu dalam satu kesatuan. Kemudian gambar yang kedua tentang apa? Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Ayo, kamu. Gambar kedua. Gambar kedua adalah gotong royong sesama warga desa. Merupakan salah satu bentuk integrasi sosial. Gotong royong antar sesama warga desa. Itu gotong royong untuk membuat apa itu? Membersihkan masyarakat. Apa mas? Gotong royong tentang membersihkan lingkungan masyarakat. Kenapa harus membersihkan mas? Alasannya apa? Biar terlihat bersih. Biar terlihat bersih. Selain itu ada yang menambahkan, di situ terlihat ada anak kecil juga ikut membantu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, nanti saya akan membagi ke dalam 4 kelompok. Semua anak nanti akan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dari kelompok itu nanti tolong diskusikan tentang apa video yang bisa kamu ambil, video pengamatanmu, kamu diskusikan dengan kelompok. Nanti hasil diskusi kita akan membuat, disajikan di depan kelas. Nah, masing-masing kelompok bisa menyangga, bisa memberi saran, bisa memberi masukan terkait hasil diskusi yang disampaikan di depan kelompok. Paham? Oke. Oke, kita mulai. Pertama yaitu kegiatan inti. Saya minta peserta didik menganalisis video tentang persatuan dalam perbedaan. Nah, ini saya tampilkan, nanti tolong itu dilihat videonya, amati yang seksama, lihat dengan memperhatikan penuh dengan makna, sehingga hasil dari video yang kamu lihat itu nanti diskusikan dengan kelompok kalian. Paham? Nah, setelah itu, setelah melihat tayangan video, tolong masing-masing kelompok ini menanggapi video tadi. Kemudian setelah menanggapi, kemudian analisis. Oke, kita mulai. Silakan bentuk kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Silakan lihat video tentang persatuan dalam berbeda. Sudah siap? Ya. Silakan perhatikan. Keberagaman etnis dan agama yang ada di Indonesia dapat dijadikan keunggulan jika dikelola dan juga dirawat dengan baik. Gambaran ini bisa kita lihat dari sebuah sekolah di Medan, Sumatera Utara yang menerapkan konsep pembauran yang mengedepankan toleransi demi persatuan. Setiap pagi, Yara Airi Ginting berangkat dari rumahnya di Desa Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Anak pertama dari 4 bersaudara keluarga etnis Karo ini ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan menjadi kebanggaan keluarga.
Sementara itu, Sabina Pangarif juga bersiap-siap di rumahnya di Jalan Tapian Nauli, Medan Sunggal. Sebagai penganut Buddha, memanjatkan doa sebelum berangkat ke sekolah menjadi kebiasaannya. Yara dan Sabina bersekolah di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tengku Amir Hamzah, Medan Sunggal. Mereka hanya 2 dari 3.000 anak didik usia dini hingga SMA yang menimba ilmu di sekolah yang mengedepankan toleransi. Upacara bendera rutin dilakukan di sini untuk menanamkan kecintaan kepada tanah air. Siswa di sekolah ini berasal dari beragam latar belakang etnis dan agama. Kadang Yara belajar bersama dengan mereka. Sepertinya Yara punya teman yang suku Karo dan beragama Katolik. Yara berteman baik dengan dia. Setiap pergi sekolah Yara pergi sama dia, pergi bareng dia. Setiap pulang sekolah juga Yara bareng dia. Ya seperti hal-hal teman-teman lain yang sama seperti semua sikapnya berteman dengan baik. Menjalankan toleransi di sekolah bukan hanya satu suku aja, sama Sabina kan Tionghoa. Bukan hanya Tionghoa sama Tionghoa aja sih. Sabina juga ada bergabung dengan yang seperti Tamil, Batak, ataupun Melayu. Jadi bukan hanya di kelas saja buat berteman, bahkan saat mengerjakan tugas tuh pun Sabina juga ada sama-sama berdiskusi gitu. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda merupakan lembaga pendidikan multikultural di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah yang berdiri pada 1987 ini mengupayakan pembauran antar etnis dan agama melalui pendidikan. Setiap siswa diajarkan mengenai hidup bersama dalam keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakang agama dan budaya. Perbedaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak menghormati orang lain. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda ini tepatnya berdiri 25 Agustus 1987 oleh Bapak Dr. Sopiantan. Yang menjadi latar belakangnya, yang pertama adalah pengalaman pahit yang dialaminya melalui diskriminasi sewaktu beliau menempuh pendidikan di dunia kedokteran. Yang kedua tentu faktor latar belakang ekonomi, yaitu kemiskinan. Maka dengan faktor tersebut, dia berusaha agar bangsa ini tidak ada lagi sekat-sekat diskriminasi dan juga stereotip. Dan juga faktor kemiskinan itu harus digerus sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan di dalam menempuh dunia pendidikan. Sukses menerima Ma'arif Award tahun 2014, yayasan ini berupaya agar siswa dari keluarga tak mampu juga dapat bersekolah. Kecemburuan sosial masih menjadi isu utama dalam membangun relasi yang baik antar etnis. Sekolah ini menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak potret keberagaman di Indonesia. Perbedaan seharusnya menjadi kunci kekuatan dan persatuan demi menciptakan keharmonisan kehidupan berbangsa. Saya bagi peserta didik ini ke dalam 4 kelompok. Coba kelompok 1 tunjuk jari. Kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian kelompok terakhir kelompok 4. Nah ini saya bagi LKPD-nya kelompok 1. Silakan diterima. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Ya. Kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Silakan. Kalau sudah selesai, maka saya minta kepada
Mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama. Siap kelompok pertama? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok pertama. Oke. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan. Silakan. Silakan. Yang satu ditemani barusan Ismail. Tolong semua teman-teman perhatikan, peserta didik yang lain perhatikan. Kelompok satu akan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitra Melati. Saya Lisa Permentasari. Saya Julisa Fiamri. Kami ingin menyampaikan hasil simulasi dari kelompok 1. Satu, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial? A. Homogenitas kelompok. B. Besar kecilnya kelompok. C. Mobilitas geografis. D. Efektivitas komunikasi. 2. Apa saja bentuk integrasi sosial dalam masyarakat? 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi koersif. 4. Integrasi instrumental. 3. Bagaimana proses terjadinya integrasi sosial? 1. Asimilasi adalah bergabungnya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli setiap kebudayaan. 2. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan dan kebudayaan tersebut tetap baru. Sudah selesai? Tepuk tangan. Oke, silakan dilanjutkan untuk kelompok kedua. Silakan kelompok kedua ke depan. Ya, silakan. Oke, silakan dimulai. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan asimilasi. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial? 1. Homogenitas kelompok. 2. Besar kecilnya kelompok. 3. Mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Apa saja integrasi sosial dalam masyarakat? Integrasi normatif, integrasi fungsional, integrasi koersif, integrasi instrumental. Dapat banyak terjadinya integrasi sosial. Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mengaruhi memunculkan kebudayaan baru dengan meningkatkan sifat asli setiap kebudayaan. Dua, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu
dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru. Cukup? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan. Silakan perkenalkan, kemudian jawab sesuai dengan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari namanya asimilasi. Perkenalkan, nama saya Rahmasanul Aulia. Nama saya Rahmadania. Saya Ria. Satu faktor apa yang mempengaruhi terjadinya integrasi sosial dengan kelompok besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, efektivitas komunitas. Apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial dalam masyarakat? Terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk sebagai adanya budaya terbaik dalam masyarakat. Integrasi koersi, yaitu integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Integrasi instrumentalitas, integrasi adalah bentuk integrasi yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Cukup? Bagaimana proses terjadinya integrasi sosial? Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mengalami sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli seperti kebudayaan. Alkulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing baru sehingga kebudayaan asing baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Cukup? Kita tepuk tangan. Silakan ganti kelompok ketiga. Kelompok keempat silakan maju ke depan. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Yuk. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mobilitas
Oke, sudah cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sekarang dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Satu, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. 1. Homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis. 4. Efektivitas komunikasi. Nomor 2, apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial dalam masyarakat. 1. Integrasi normatif. 2. Integrasi fungsional. 3. Integrasi progresif. 4. Integrasi integral. Ya, bagaimana terjadinya integrasi sosial? Itu asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mengaruhi menunjukkan kebudayaan baru dengan baik, meninggalkannya sifat asli setiap kebudayaan. 2. Alkulturasi adalah proses sosial evolusi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing baru. Oke, cukup. Kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Oke. Oke, terima kasih. Itu hasil dari diskusi dari semua kelompok. Saya minta bahwa dalam materi IPS yang topiknya integrasi sosial ini, semua peserta didik dapat mengevaluasi. Ada 3 hal yang harus difahami. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk dari integrasi sosial. Yang terakhir yaitu bagaimana proses terjadinya integrasi sosial. Lalu itu saya minta kepada peserta ini untuk menyampaikan refleksi dalam pembelajaran kali ini. Silakan yang mau menyampaikan, saya kasih waktu untuk menyampaikan terkait pembelajaran. Silakan. Action. Dalam pagi hari ini saya kasih tahu Dalam apa mau? Dengan pembelajaran hari ini saya tahu tentang bentuk-bentuk integrasi sosial dalam masyarakat, proses terjadinya integrasi sosial. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, setelah itu
kita akan pesan saya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka dengan ilmu itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah.